Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, yaitu beranggotakan Rio Eka Putra, Nazanur Adila, Natasha Manurung, dan juga saya sendiri, Capriska Amelia. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari dataset hotel. Yang pertama itu di sini ada import pandas SPD, yaitu digunakan untuk mengimpor pandas, library yang sering digunakan untuk analisis data dan juga manipulasi struktur data. Kemudian ada import NumPy ASNP, yaitu digunakan untuk mengimpor NumPy, library untuk operasi matematis dan juga manipulasi array. Selanjutnya ada import Matplotlib pyplot SPLT, yaitu digunakan untuk mengimpor Matplotlib, library untuk visualisasi data, khususnya untuk membuat plot. Kemudian ada import Seaborn as SNS, yaitu digunakan untuk mengimpor Seaborn. Kemudian ada from sklearn model selection, import train test bed. Fungsi ini itu digunakan untuk membagi dataset menjadi set pelatihan dan juga pengujian. Selanjutnya ada from sklearn ensemble, import random forest classifier, digunakan untuk mengimpor model random forest untuk klasifikasi dari library. Dan ada from sklearn preprocessing, import standard scalar, yaitu digunakan untuk mengimpor standar scalar. Dan yang terakhir itu ada from sklearn matrix, import classification report, accuracy score, confusion metric, yaitu digunakan untuk mengimpor alat evaluasi performa model seperti laporan klasifikasi, skor akurasi, dan juga matriks. Selanjutnya di sini ada file path, yaitu untuk memanggil filenya yang ada di file Excel. Kemudian ada di sini ada data head, yaitu untuk eh, menampilkan beberapa baris pertama dari data frame. Defaultnya itu ada 5 baris pertama. Ini berguna untuk mendapatkan gambaran awal tentang data seperti nama kolom, tipe data, dan juga beberapa nilai awal di setiap kolomnya. Nah, seperti di sini ada 5 baris pertama dari 32 kolom tersebut. Dan di sini ada untuk mendapatkan struktur data, yaitu print data info, untuk mendapatkan struktur dan ringkasan informasi tentang data frame. Dan di sini ada outputnya, yaitu eh, dataset ini memiliki 119.390 baris dengan indeks mulai dari 0 hingga 119.389. Dan juga dataset ini memiliki 32 kolom. Seperti di sini ada kolom hotel yang memiliki 119.390 nilai not null. Kemudian tipe datanya itu adalah objek. Kemudian ini ada kolom is cancelled. eh, Dia memiliki 119.390 nilai not null, dan juga data tipenya itu adalah integer, dan seterusnya ke bawah seperti itu. Kemudian di sini ada data data describe include all, yaitu digunakan untuk menghasilkan statistik ringkasan dari dataset frame. Di sini ada kolom hotel. Jumlah nilainya itu adalah nilai not nolnya itu ada 119.390, dan hanya ada dua nilai unik, yaitu resort hotel dan juga city hotel. Dan nilai yang paling sering ini yang sering muncul yang topnya itu adalah City Hotel. Dan frekuensi dari City Hotel itu muncul sebanyak 79.330. Kemudian di sini ada missing values, data is null, sum, missing values, missing values, missing values null.
Kode ini itu digunakan untuk mendeteksi nilai yang hilang, missing values, dalam dataset dan juga menampilkan hanya kolom-kolom yang memiliki nilai kosong. Kode di atas itu, kode di bawah ini, kode di atas ini, yang ini itu akan menghasilkan output yaitu seperti ini. Children memiliki 4 nilai kosong dan juga country memiliki 488 nilai kosong dan juga ke bawahnya dan juga seterusnya. Kemudian di sini ada selanjutnya ada import pandas SPD, import OS yaitu untuk memeriksa keberadaan file Excel di lokasi tertentu dan juga akan membaca file Excel menggunakan pandas. Kemudian akan menggunakan jalur alternatif jika file tidak ditemukan di jalur awal. Selanjutnya di sini untuk menghitung persentase nilai yang hilang untuk setiap kolom yaitu menggunakan missing percentage, data is null min kali 100 kemudian print missing percentage. Kemudian threshold 20 yaitu untuk menentukan threshold presentasi nilai hilang untuk kolom. Di sini itu kolom dengan lebih dari 20% nilai hilang akan dihapus. Kemudian di sini ada untuk menghapus kolom dengan nilai yang hilang lebih dari threshold. Dan di sini ada outputnya. Nah, outputnya menghasilkan jumlah kolom setelah dihapus itu adalah 31 dari 32. Sekian presentasi saya, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Natasha Manurung. Selanjutnya di sini ada data drop kolom sama dengan company in place sama dengan true. Ini untuk menghapus kolom company dari dataset. Namun di sini setelah dijalankan muncul pesan error company not found in access karena sebelumnya kolom company ini sudah dihapuskan, sudah di drop dahulu. Eh, kolom company ini di drop karena nilai data yang hilang lebih dari 20%. Kemudian di sini missing percentage data dot is null dot min kali 100. Ini untuk menghitung nilai yang hilang dari setiap kolom dalam dataset. Kemudian nanti akan dicetak menggunakan print missing percentage. Contohnya di sini ada agentnya, nilai presentasenya yaitu 13,6%. Ini menunjukkan kualitas kolom cukup baik ya karena persentase nilai data hilangnya masih di bawah 20%. Untuk menangani seperti ini bisa dengan mengisi nilai-nilai yang hilang atau dengan drop kolom yang tidak berkualitas. Kemudian di sini untuk mengisi nilai yang hilang dalam kolom agent, kemudian memeriksa apakah sudah semua terisi nilai yang hilang itu. Di sini kemudian eh, dihitung lagi persentase nilai yang hilang dari setiap kolom. Nah, yang di sini agent nilai presentasinya sudah tidak ada lagi ya karena tadi sudah diisi di sini dengan menggunakan mode. Kemudian di sini numeric columns sama dengan data select data types ini untuk mengidentifikasi kolom yang mengidentifikasi kolom-kolom numerik. Kemudian data numerik kolom sama dengan data numerik kolom dot fill. Nah, ini untuk mengisi nilai-nilai yang hilang dari kolom numerik. Kemudian ini categorical features data dot select data types. Ini untuk mengidentifikasi kolom fitur kategorikal dan ini untuk mengisi nilai-nilai yang hilang dalam fitur kategorikal. Kemudian di sini ada data sama dengan dot get dummies, data drop first sama dengan true. Ini untuk mempersiapkan data agar dapat digunakan dalam machine learning.
kemudian scalar, standard scalar, numerical, feature sama dengan data, dot select data types, include, float 64, integer 64, dot columns. Ini untuk mengidentifikasi kolom-kolom numerik dan menormalisasi fitur numerik. Untuk code selanjutnya akan dijelaskan oleh Nazanur Abida. Baik, untuk selanjutnya, langsung saja ke mendefinisikan kolom target. Jadi, jika target kolomnya itu is cancelled, berarti kolom is cancelled dalam dataset akan digunakan untuk target sebagai target atau variabel dependen yang ingin diprediksi oleh model. Lalu di sini ingin menghasilkan output uh, jumlah dari yang dibatalkan dan yang tidak dibatalkan. Ini kenapa nilai negatif? Karena dia lebih kecil. Jadi yang dibatalkan ini lebih kecil dari rata-rata. Sedangkan ini nilai positif yang tidak dibatalkan berarti lebih besar dari rata-rata. Lalu di sini kode selanjutnya memeriksa apakah variabel target bersifat kontinu seperti bertipe data float atau integer atau tidak. Jika iya, kode tersebut mengubahnya menjadi variabel biner menggunakan threshold yang sudah ditentukan yaitu 5. Jika nilai di atas threshold ditetapkan sebagai 1 dan jika di bawah threshold maka ditetapkan sebagai 0. Lalu selanjutnya mendefinisikan target dan fitur. Jadi pada intinya di sini tuh X itu isinya kolom-kolom yang selain dari is cancelled, kecuali is cancelled. Dan yang dia ini adalah hanya kolom is cancelled saja. Lalu di sini membagi data menjadi satu pelatihan dan pengujian. Di sini X train sebagai fitur-fitur untuk data latih dan X test sebagai data uji. Ia train sebagai target data latih dan test target data uji. Lalu dibagi menggunakan train test split, dibagi data latih dan data uji menggunakan uh, test size 0,2 berarti 20% kan. Untuk pengujian dan sisanya 80% ini untuk pelatihan. Lalu random state ini dua angka acak yang digunakan. Bisa juga menggantinya dengan angka lain. Lalu dan pentingnya menggunakan random state ini untuk reprodusibilitas eksperimen. Lalu di sini ada kode yang cukup panjang. Ini tuh happen dari preprocessing dan modeling dengan menggunakan model random forest. Alasan kami menggunakan model ini salah satunya karena target yang ingin diprediksi atau pembatalan pesanan hotel tadi merupakan masalah klasifikasi biner sehingga model ini adalah model yang digunakan. Ini diawali dengan import library seperti yang sebelumnya ditulis ulang yang sudah dijelaskan oleh Ica. Lalu di sini ada mengubah fitur tanggal dan waktu. Lalu selanjutnya ada menangani nilai hilang. Lalu ini untuk encoding fitur kategorikal menggunakan predicate dummies. Lalu scaling, proses scaling dan ini penulisan ulang pendefinisian target dan fitur. Ini yang sudah dijelaskan tadi. X itu apa, yaitu apa, dan extract sampai random state. Lalu yang terakhir ini melatih model. Yang dihasilkan banyak kolom yang di skip karena kolom-kolom berikut tidak ditemukan
masukkan dalam data frame karena sudah dihapus. Ya. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya kan dibahas oleh Rio Eka Putra. Kepada Rio dipersilakan. Oke, di sini saya akan mempresentasikan tentang tahap evaluasi. Yang pertama itu, sini kita akan mengimport library seperti biasa, yaitu Pandas untuk memanipulasi data, Matplotlib itu untuk visualisasi data, dan Seaborn itu untuk visualisasi data yang lebih canggih dan interaktif. Lalu selanjutnya kita di sini akan menampilkan histogram untuk fitur numerik, mana data.his ini membuat histogram untuk setiap fitur numerik. Lalu plt.show ini untuk menampilkan histogram yang udah kita buat yang ini. Lalu selanjutnya kita akan menampilkan matriks korelasi untuk fitur numerik, di mana plt.figure ini itu untuk menentukan ukuran gambar untuk matriks korelasi. Lalu yang ini itu numerical underscore data ini untuk memilih hanya fitur numerik aja gitu yang diambil dari dataset. Lalu di sini kita membuat heatmap-nya, lalu di sini kita tampilkan heatmap matriks korelasinya dengan plt.show. Lalu selanjutnya kita menampilkan distribusi untuk yang kategorikal. Yang pertama di sini ini kategorikal.underscore fitur itu untuk memilih hanya untuk menampilkan fitur kategorikal dari dataset. Lalu di sini ada perulangan for fitur in categorical fitur untuk melakukan pengulangan melalui fitur kategorikal aja. Lalu di sini kita menentukan ukuran gambar, membuat count plot untuk setiap fitur kategorikal. Lalu di sini ada judul dan kita tampilkan menggunakan plt.show. Nah, di sini kita udah ada beberapa visualisasi data. Yang pertama itu ada is cancelled, yang mana is cancelled ini itu berdasarkan visualisasi yang ada itu banyak data menunjukkan pemesanan itu tidak dibatalkan karena lebih banyak di angka 0, yang mana angka 0 itu tidak dibatalkan sedangkan 1 itu dibatalkan, cancel. Lalu selanjutnya ada is repeated case. Berdasarkan visualisasi data yang ada itu, sebagian besar tamu adalah tamu baru, bukan repeated case atau tamu yang sebelumnya sudah pernah datang. Lalu ada previous cancellation, yang mana berdasarkan visual itu menunjukkan sebagian besar pemesanan tidak memiliki pembatalan sebelumnya, jadi sebelumnya itu tidak dibatalkan. Lalu selanjutnya ada previous bookings not cancelled, yang mana berdasarkan visual itu sebagian besar tamu tidak memiliki pemesanan sebelumnya yang dibatalkan, jadi sebagian besar tamu itu sebelumnya tidak pernah melakukan pemesanan yang dibatalkan. Lalu ada booking change, yang mana menurut dari visual yang ada di sini itu mayoritas pemesanan itu tidak mengalami perubahan. Lalu di sini ada matriksnya, di mana is cancelled itu is cancelled itu memiliki korelasi negatif dengan is repeated guess yang ini. Nah, ini is cancelled dan is repeated guess itu yang mana menunjukkan minus 0,085, yang mana ini tuh menunjukkan bahwa tamu yang sering menginap itu cenderung tidak membatalkan pemesanan mereka karena minus ya. Lanjut ke kode berikutnya. Dimana di sini kita mengimport library seperti biasa. Pandas itu untuk memanipulasi data, Matplotlib itu untuk Matplotlib, dan Seaborn itu untuk visualisasi data. Dan di sini ada sklearn.matrix itu untuk menghitung metrik evaluasi seperti akurasi, classification report, confusion matrix, dan ROC curve. Lalu di sini kita membuat prediksi yang kode yang ini. Ini itu menggunakan model machine learning untuk memprediksi label pada data uji yang X-test ini. Lalu YPRED. Jadi YPRED itu adalah hasil prediksi berupa label kelas yang diprediksi oleh model. Lalu di sini kita evaluasi akurasi dan kita mengeprint atau mencetak akurasi skornya dan juga classification reportnya. Ini ya. Lalu ini itu kita menghitung probabilitas untuk ROC curve-nya. Ini kodenya, yang mana
model predik proba ini itu untuk memberikan probabilitas setiap kelas di mana kita mengambil probabilitas untuk kelas positif atau indeks ke 1. Probabilitas ini itu akan digunakan untuk menghitung ROC curve. Lalu kita akan melakukan visualisasi confusion matrixnya di sini. Kita menggunakan plt.figure di sini. Dan ini kita kasih judul label X dan label Y-nya, lalu kita tampilkan. Lalu untuk ROC, untuk visualisasi ROC curve-nya ini kodenya ya. Ini kodenya, dimana ROC curve itu grafik hubungan antara true positive rate atau TPR dan false positive rate atau FPR pada berbagai result. Lalu ada ini ya, ada hasilnya. Yang pertama itu ada akurasi, yang mana akurasinya itu sempurna di 1.0. Lalu untuk classification reportnya itu ada precision, recall, F1 score, dan good score. Yang mana semuanya itu menunjukkan sempurna ya, skor sempurna yaitu 1.0. Lalu di sini ada confusion matrix, ada gambar confusion matrix. Jadi matrix ini itu menunjukkan hasil prediksi model dibandingkan dengan data aktual. Jadi terdapat 4 ya di sini itu 4 nilai dalam confusion matrix. Yang kiri atas ini itu true negatif yang kiri atas ini itu yang mana prediksi benar sebagai kelas negatif, yaitu nilainya itu adalah 14.907. Lalu yang di kanan atas ini false positif, yang mana prediksi salah sebagai kelas positif, yaitu yang mana nilainya 0. Lalu kiri bawah ini adalah false negatif, di mana prediksi salah sebagai kelas negatif dengan nilai 0. Lalu yang di kanan bawah ini itu adalah true positif, yang mana prediksi benar sebagai kelas positif dengan nilai 8.971. Jadi semua prediksi model benar tanpa adanya kesalahan, karena false positif dan false negatifnya itu 0 gitu. Jadi ini menunjukkan model itu memiliki akurasi yang sempurna di dataset ini, dimana kemungkinan besar mencerminkan overfitting ya jika dataset tidak cukup beragam. Lalu ada gambar kedua, ini ada receiver operating characteristic atau ROC curve. Jadi di sini ROC curve ini ada menunjukkan dua sumbu X dan sumbu Y, di mana sumbu X itu menunjukkan false positive rate yang mana mewakili proporsi prediksi salah dari total negatif aktual. Lalu untuk sumbu Y itu true positive rate yang mewakili proporsi prediksi benar dari total positif yang aktual. Jadi di sini ada garis biru yang melambangkan kurva ROC dengan AUC yang mana itu hasilnya 1 ya, ini garis birunya yang mana dia tuh 1. Untuk AUC ini itu yaitu area under the curve sebagai 1 ya dapatnya, yang menunjukkan bahwa model itu mampu memisahkan kelas positif dan negatif secara sempurna. Sama seperti yang di confusion matrix, performa sempurna sampai 1.0 ini mengindikasikan model mungkin mengalami overfitting atau dataset dataset yang kurang baik ya datasetnya. Jadi mungkin sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan, mulai dari analisis dan dari presentasi kami yang pasti banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.